kabarnya hari ini? Baik. Ya, percaya pasti semua dalam keadaan sehat. Dan ingat, tetap semangat untuk belajar ya. Guru, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, hormat puji sembah syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat, nafas kehidupan, kenyataan perlindungan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, kini kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami akan belajar dalam mengajar kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kan terlebih dahulu. Yang Ibu panggil nama tolong dijawab hadir ya. Angelos semuanya, Antonius Murad, April Andua, Hadir Ibu. Aprila sama, Hadir Ibu. Brigita Tanu Prajeka. Ada yang tahu apa itu pidato? Pidato merupakan pengungkapan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Iya, bagus. Jawaban dari teman-teman tadi, perwakilan jawaban dari teman-teman itu semua jawabannya sudah. Nah, selain pengertian dari pidato, kalian juga telah mempelajari tentang jenis-jenis dan metode pidato. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis pidato? Ya, silakan. Ceramah, sambutan, diskusi. Mempelajari tentang metode. Ada berapa metode pidato yang kalian pelajari? 4. Coba sebutkan. Silakan Nana. 1. Memorikan. 2. Info. 3. manuskrip. 4. ekspresi. Bagus. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama memorikan, yang kedua impromptu, yang ketiga manuskrip, yang keempat ekstrapora. Iya, bagus. Ibu hanya mau mengingatkan kalian kembali tentang materi yang minggu lalu ini kita akan belajar tentang, silakan amati Selandia atau yang ada depan. Menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita mengenai materi cerpen, yaitu yang pertama, dengarkan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui pembacaan teks cerpen dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur teks cerita pendek. Yang kedua, melalui pembacaan teks cerpen dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menelaah kaidah pembahasan teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Dan yang berikut, melalui pembacaan teks cerpen dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Dan yang terakhir, yaitu melalui pembacaan teks cerpen kalian mampu menyusun sebuah teks cerita pendek. Selain itu, kalian juga mampu menentukan unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur pembangun karya sastra, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Silakan, tulis. Cerita yang benar-benar pendek. Cerita yang benar-benar pendek. Bagus. Ada lagi. Cerpen adalah cerita yang harus dibaca sekali duduk. Siapa lagi? Peristiwa, maksudnya hanya ada satu kejadian dalam cerita tersebut. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang lain. Yang berikut, terdapat konflik.
konflik. Apa itu konflik? Salah atau pertentangan. Tetapi konflik tersebut tidak menimbulkan perubahan nasib dari si pelaku atau tokoh. Yang keempat atau yang kelima hanya mempunyai satu alur. Tahu alur cerita ada berapa? Alur cerita ada berapa? Ada 3. Apa-apa saja? Alur maju, alur mundur, alur satu lagi. Ya, maju mundur yang atau gabungan atau campur. Di dalam cerpen hanya ada satu alur, tidak 2 alur. Hanya ada satu alur. Kalau memang cerpen itu menggunakan alur maju, berarti hanya menggunakan alur maju. Yang berikut, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Watak berarti berhubungan dengan sifat atau karakter dari tokoh atau pelaku di dalam cerita. Unsur pembangun cerpen. Ada yang tahu unsur-unsur pembangun cerpen apa saja? Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, alur. Yang keempat, latar. Yang kelima, amanah. Ada satu lagi dilupakan, sudut pandang. Jadi unsur-unsur pembangun cerpen, ingatkan, unsur pembangun cerpen itu ada 2. Ingat baik-baik, unsur pembangun cerpen itu ada 2. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur pembangun cerpen, unsur intrinsik yang tadi kalian sudah sebutkan. Mulai dari tema, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanah. Apa itu tema? Ada yang tahu apa itu tema? Judul. Atau ingat, ibu ingatkan sekali lagi bahwa tema berbeda dengan judul. Kalau ditanya tema, berarti tema itu adalah ide atau gagasan utama yang ada di dalam cerita, atau masalah yang selalu dibahas-bahas dalam diulang-ulang di dalam cerita. Ingat, tema berbeda dengan judul. Yang kedua, latar. Latar terdiri dari 3 apa saja? Latar waktu, suasana, latar tempat. Sudut pandang. Ada yang masih ingat sudut pandang? Sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Ingat, tidak ada sudut pandang orang kedua. Mengapa? Karena di dalam cerita tidak ada orang kedua. Cerita itu menggunakan kata ganti orang. Orang pertama, aku, saya. Itu orang pertama. Kamu bukan orang pertama. Aku, saya itu sudut pandang orang pertama. Kalau cerita tersebut dari pertama sampai akhir hanya menggunakan kata ganti aku, berarti cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama. Orang ketiga biasanya menggunakan nya, nama orang, dia, mereka. Itu sudut pandang orang ketiga. Sedangkan campuran berarti ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga di dalam cerita. Sedangkan orang kedua tidak ada. Tidak ada seperti itu. Pasti hanya aku adalah anak yang sangat pintar di kelas. Pasti hanya itu. Tidak ada dimulai dengan kata kamu. Yang berikut mengenai alur tadi sudah disebutkan. Setelah alur, amanat. Apa itu amanat? Amanat itu merupakan pesan dan terkandung di dalam cerita. Jadi materi hari ini kita hanya membahas seputar unsur-unsur pembangun cerpen. Selain unsur intrinsik, ada pula unsur ekstrinsik. Selain unsur intrinsik, ada pula unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu berarti unsur yang terkandung di dalam cerita tersebut. Unsur yang terkandung di dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terkandung di luar cerita. Unsur ekstrinsik terdiri atas apa? Angelus baca. 1. Bab. Yang kedua, silakan. Unsur ekstrinsik yang kedua.
Latar belakang pengarang. Yang ketiga, ya, unsur-unsur eksplisit cerita pendek terdiri atas bahasa. Yang kedua, latar belakang pengarang. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai cerpen. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Dan kalian akan membahas atau mendiskusikan tentang cerpen yang Ibu bagikan. Sudah? Silakan. Yang lain diam. Suaranya kasih keras terus. Selamat siang teman-teman serta ibu-ibu. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mengidentifikasi cerpen kami. Yang pertama, prinsip yaitu tema. Hasil analisis yaitu terlambat masuk sekolah. Dengan bukti tekstual pada paragraf pertama. Yang lain diam. Teman-teman, hari ini kami akan mendiskusikan nomor 1 tema. Hasil analisis yaitu pendidikan yang dari tema belajar dari pengalaman. Tekstual atau aku yang selalu mengatakan bahwa dengan masyarakat dan tidak masyarakat. Kedua, latar belakang menjadi juga yaitu bagian apa dan suasana. Adalah sekolah, waktu pagi, suasana, kesal, dan bahagia. Tekstualnya, aku berangkat sekolah waktu pagi, aku kesal karena pagi mengalami. Ketiga, sebagai menara, yaitu sebenarnya pertama. Tekstual, aku menceritakan kisah di sekolah. Nomor 5, kedua yaitu bagian utama dan pembawahan. Hasil analisis utama yaitu pembawahan materi. Apapun keluh kesah, kita tetap jadikan itu sebagai penyemangat. Yang pertama, yang kedua. Kita harus selalu disiplin, tidak pemalas agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus disiplin, Tidak pemalas tidak pemalas agar menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, sabar. Mana betul sabar. Iya, kita harus rajin. Bagaimana nama kita harus rajin? Ya, bagus. Nona Tunura, silakan. Ulang, ibu tidak dengar atau punya suara, kasih jawab. Bagus. Itu adalah, silakan. Tuh, yang terakhir. Kita harus selalu menghargai orang yang ada di sekitar kita. Iya, ingat yang terakhir adalah kita harus menghargai orang yang ada di sekitar kita, apapun profesinya. Gitu? Itu adalah amanat yang terdapat di dalam teks cerpen yang berjudul Belajar dari Pengalaman. Oke anak-anak, mungkin untuk materi tentang cerpen cukup sampai di sini.